Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Robi Gunawan dari kelas MJ 220, program studi manajemen, mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyikapi krisis pinjaman online di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa. Analisis tajam jeratan finansial, dampak nyata pada mahasiswa serta kolaborasi solusi menuju generasi cerdas dan finansial. Ya, bagian opini dan realitas di lapangan, potret terkini industri finansial teknologi, lending dan bagaimana kemudahan akses berubah menjadi jeratan sistematis bagi masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang skala krisis finansial pinjol antara kemudahan dan bencana keuangan. Pinjaman online atau pinjol sejatinya adalah inovasi teknologi keuangan yang menawarkan solusi likuiditas cepat bagi kelompok, namun agresivitas ekspansi tanpa diimbang literasi memicu gelembung utang baru, yang dimana apabila kalau misalnya kita tidak bisa mengatur dengan pola yang baik, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. OJK mencatat rasio mempresentasikan 90 hari TWP 90 melonjak hingga 4,33% pada akhir tahun lalu. Jutaan warga kini berjuang melunasi tagihan yang terus membengkak akibat skema bunga yang terus meningkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa sih banyak masyarakat kita yang terjebak dengan pinjol. Yang pertama, regulasi longgar atau eksploitasi data. Platform pinjol khususnya yang ilegal mengeksploitasi data pribadi konsumen, kontak HP, bisa melalui dari galeri, lokasi sebagai alat intimidasi. Kemudian verifikasi 5 menit tanpa jaminan, mengabaikan prinsip analisis kapasitas bayar atau bisa disebut dengan credit scoring yang sehat. Selanjutnya ada defisit literasi dan gaya hidup konsumtif. Induksi keuangan digital melesat cepat tanpa diimbangi edukasi keuangan yang memadai. Kultur FOMO atau ibarat kayak semacam kita ikut-ikutan itu dan tekanan sosial mendorong masyarakat meminjam uang demi kebutuhan non-produktif atau sebagai gaya hidup masyarakat tertentu. Saja sih fenomena yang mahasiswa yang terjerat pinjol. Yang pertama, kita kelompokkan rentan tanpa pendapatan tetap. Mahasiswa merupakan salah satu sasaran utama platform pinjol karena belum memiliki penghasilan mandiri. Selanjutnya, ketergantungan pada pinjol untuk gaya hidup, pembiayaan kuliah yang darurat, kemudian atau investasi bodong yang berujung fatal. Jadi kebanyakan dari mahasiswa tuh hanya mau memikirkan awal saja tanpa tidak memikirkan bagaimana nanti setelah memakai atau meminjam pinjol tersebut. Dampak psikologis seperti kecemasan kronis, depresi, kemudian ada penurunan performa akademis hingga ancaman putus kuliah kini menjadi fenomena umum di berbagai universitas tanah air. Selanjutnya saya akan membahas bagian sinergi dan langkah solusinya. Langkah konkret yang harus segera diimplementasikan oleh jajaran pemerintah. Yang pertama adalah kesadaran konsumen itu sendiri, bagaimana dampaknya setelah kita meminjam atau pinjaman online tersebut. Dan selanjutnya tindakan nyata mahasiswa sebagai motor perubahan atau sebagai motor penggerak untuk mengingatkan bahwa pinjol itu tidak baik atau sangat berbahaya bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang rekomendasi aksi bagi pemerintah. Yang pertama, harus ada pembatasan yang ketat karena OJK harus menerapkan aturan kelayakan kredit tetap yang ketat, membatasi akumulasi cicilan maksimal 30% dari gaji bulanan dan mereka plafon suku bunga harian. Selanjutnya harus ada penegakan hukum. Satgas pasti didukung kepolisian RI harus memburu sindikat pinjol tersebut, yang apalagi yang pinjol-pinjol ilegal.
perlu adanya juga kita harus perlu memblokir aplikasi yang liar seperti pinjam-pinjaman yang tiba-tiba muncul dari handphone atau notifikasi kita. Dan kemudian kita perlu menjarakan penagih atau debt collector yang mengancam nasabah tersebut. Selanjutnya adalah pusat aduan korban. Nah, di sini kita perlu mendirikan sistem pelaporan nasional yang responsif serta menyediakan bantuan hukum gratis dan konseling bagi para korban yang mengalami intimidasi berat. Selanjutnya saya akan membahas langkah apa saja sih atau antisipasi atau proteksi bagi konsumen. Yang pertama, kita perlu verifikasi mutlak legalitas OJK. Selanjutnya, selalu cek terdaftar resmi melalui situs OJK atau WhatsApp kontak OJK sebelum mengajukan pinjaman. Jadi harus benar-benar yang resmi OJK-nya yang sudah terdaftar di OJK. Selanjutnya, hitung kemampuan bayar maksimal 30%. Pastikan cicilan seluruh utang tidak melampaui sepertiga penghasilan bersih bulanan demi menjaga stabilitas arus kas keluarga atau arus kas keuangan dari pribadi kita sendiri. Kemudian kita perlu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, yang dimana kita harus menggunakan akses pembiayaan hanya untuk keperluan yang darurat saja. Nah, atau modal yang produktif untuk keperluan yang sekiranya kita bisa melihat ke depannya yang kita mampu. Selanjutnya kita perlu hindari peminjaman untuk konsumsi yang mewah. Misalkan membeli barang-barang mewah, itu semua tidak perlu. Karena harus kita melihat kemampuan atau mengukur diri dari kemampuan kita sendiri. Selanjutnya kita perlu memahami sanksi dan aturan kontak, yaitu dengan membaca teliti seluruh klausul bunga, biaya tersembunyi, sistem denda, serta izin akses aplikasi pada ponsel cerdas. Jadi setidaknya kita harus mengetahui dulu bunga tersebut dari pinjaman yang sudah kita pinjam. Jadi tidak kita asal minjam-minjam saja. Gitu, Pak. Nah, saya akan merekomendasikan aksi bagi pemerintah. Yang pertama adalah pembatasan ketat. Yaitu pembatasan ketat. Kenapa? Kita dari OJK harus menerapkan aturan layaknya kredit ketat. Kemudian harus membatasi akumulasi cicilan maksimal sebanyak 30% dari gaji bulanan dan menekan plafon suku bunga harian. Selanjutnya kita harus ada penegakan hukum yang dimana Satgas pasti didukung kepolisian untuk memburu sindikat pinjol ilegal atau memblokir aplikasi liar yang tidak semestinya ada di aplikasi atau handphone bagi masyarakat, atau memenjarakan penagih atau debt collector yang sangat mengancam nasabah. Selanjutnya kita perlu ada yang namanya pusat aduan korban untuk mendirikan sistem pelaporan nasional yang responsif. Selanjutnya saya akan membahas mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang pertama, sebagai edukasi finansial teman sebaya, yang dimana mahasiswa wajib menginisiasi kelompok belajar atau webinar mandiri terkait literasi finansial dasar dan cara aman mengelola uang saku. Jadi kita sebagai mahasiswa juga perlu namanya mengingatkan sebagai teman sebaya atau masyarakat luas agar mereka tidak terlalu terjerat itu banyak. Selanjutnya mungkin kita perlu kampanye kreatif anti pinjol ilegal. Yang dimana kita perlu menggunakan platform digital TikTok, Instagram, Facebook, ataupun sejenisnya untuk memproduksi infografis, video edukatif, dan analisis bahaya pinjol secara visual menarik, yang dimana kita harus mempunyai platform tersendiri agar untuk menyebarkan apa sih keuntungan apabila kita meminjam pinjol atau tidak, dan harus mengedukasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang krisis center kampus, yang dimana kita perlu berkolaborasi dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Biro Kemahasiswaan untuk membangun posko pengaduan bagi rekan yang terjebak utang terlalu banyak demi menghindari tindakan yang terlalu nekat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang alasan utama penggunaan pinjol di Indonesia. Apa sih sebagaimana yang alasan
masyarakat kenapa harus meminjam pinjol? Yang pertama, mungkin hanya karena kebutuhan mendesak atau masalah kesehatan. Kemudian ada gaya hidup atau konsumtif yang berlebihan. Selanjutnya ada modal usaha kecil, di mana sebagian masyarakat meminjam pinjol hanya untuk meminjam dana darurat atau membuka usaha kecil. Selanjutnya gali lubang tutup lubang, di mana sebagian masyarakat banyak meminjam hanya untuk di awal saja dan hanya untuk memastikan hutangan sebelumnya bisa terlunasi demi menutupi hutang yang sebelumnya. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kesadaran finansial bersama. Dengan menggunakan utang untuk membiayai gaya hidup, masa kini adalah tercepat untuk merampas kemerdekaan finansial Anda di masa depan. Dan untuk diskusi selanjutnya, kita perlu bergerak bersama-sama mewujudkan ekosistem finansial digital Indonesia yang sehat dan bermartabat. Baik, sekian itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atas presentasi yang setelah saya tampilkan atau setelah saya presentasikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.